Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Novi di pembelajaran online. Hari ini Bu Novi akan menjelaskan pelajaran akidah akhlak mengenai materi akhlak terpuji. Silakan dibuka halaman 38. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menjelaskan pengertian tempat ibadah. Siswa dapat menjelaskan adab masuk ke tempat ibadah. Siswa dapat menjelaskan adab ketika berada di tempat ibadah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak baik-baik ya videonya. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai akhlak terpuji terlebih dahulu. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai atau tabiat kebiasaan. Secara istilah, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi, jika akhlak terpuji adalah suatu perbuatan atau kebiasaan yang terpuji atau yang baik. Di sini kita akan belajar mengenai akhlak terpuji adab di tempat ibadah, atau yaitu sikap yang baik di tempat ibadah. Adab di tempat ibadah. Apa sih yang dimaksud dengan tempat ibadah itu? Tempat ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran atau kepercayaan mereka masing-masing. Jika ia beragama Buddha, maka tempat ibadahnya adalah vihara. Jika agama Hindu, tempat ibadahnya adalah di pura. Agama Islam, tempat ibadahnya adalah masjid, musola, atau surau. Agama Konghucu, maka tempat ibadahnya adalah kelenteng. Agama Kristen, maka tempat ibadahnya adalah gereja. Nah, di sini kita akan belajar mengenai adab tempat ibadah orang muslim, yaitu masjid atau musola. Masjid artinya tempat bersujud. Ada pula yang menyebutnya musola, yang artinya adalah tempat sholat. Namun, pada umumnya orang membedakan antara masjid dan musola. Perbedaannya antara lain yaitu gedung atau bangunan masjid lebih besar daripada gedung atau bangunan musola. Yang kedua, masjid digunakan juga untuk sholat Jumat, sedangkan musola tidak digunakan untuk sholat Jumat. Bagi umat Islam, masjid merupakan tempat suci dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid merupakan pusat kegiatan umat Islam. Kegiatan tersebut antara lain sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, itikaf atau berdiam diri di masjid, membaca Al-Quran, pengajian ilmu agama dan umum, acara pernikahan, dan kegiatan lainnya. Karena masjid dan musola adalah tempat yang mulia dan suci, maka kaum muslimin dapat melakukan kegiatan ibadah seperti sholat, zikir, dan doa dengan tenang serta khusyuk. Umat Islam berkewajiban memelihara kesucian dan kemuliaan masjid. Pada umumnya, di setiap masjid ada pengurusnya yang disebut takmir masjid. Takmir masjid inilah yang bertanggung jawab terhadap kebersihan, keamanan, dan kenyamanan masjid. Selain dari itu, tugas takmir masjid adalah memakmurkan masjid, sehingga keberadaan masjid betul-betul dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi umat Islam. Allah memberikan pahala yang besar kepada umat Islam yang berada di dalam masjid yang benar-benar berniat untuk melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan. Sebaliknya, sangat berdosalah orang-orang yang berada di dalam masjid yang hanya mengotori, merusak, berbuat maksiat, dan juga menimbulkan keonaran. Adapun adab yang baik ketika berada di tempat ibadah atau masjid antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memakai pakaian yang bersih dan juga sopan, dan juga memakai wewangian. Yang kedua, ketika akan masuk ke dalam masjid, hendaklah berwudu terlebih dahulu. Yang ketiga, mendahulukan kaki kanan ketika memasuki masjid.
sambil berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, yang artinya, ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Yang keempat, yaitu mendahulukan kaki kiri ketika keluar dari masjid dan berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon anugerahmu. Adab yang baik yang kelima adalah menertibkan dan merapikan masjid. Misalnya, merapikan sejadah, permadani, kitab Al-Quran yang terlihat tidak rapi. Yang keenam, mengerjakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, karena merupakan sunnah yang sangat dianjurkan. Yang ketujuh, ketika sholat Jumat, dengarkanlah baik-baik khutbah yang disampaikan khotib. Begitu pula ketika sedang mengikuti pengajian di dalam masjid, dengarkan baik-baik ceramah yang disampaikan oleh ustadz. Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran hari ini dari Bu Novi. Selanjutnya adalah tugas kalian kerjakan buku paket halaman 45 yang bagian B nomor 1 sampai dengan nomor 5. Tetap semangat ya belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.